Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan membahas cara menyatakan dan menentukan anggota himpunan. Sebelum masuk ke materi, adik-adik jangan lupa ya, pencet subscribe dan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video dari kakak. Nah adik-adik, setelah kita belajar pada video sebelumnya yaitu tentang mengenal himpunan, sekarang kita belajar ya cara menyatakan dan menentukan anggota himpunan. Cara untuk menyatakan suatu himpunan itu ada 3 cara ya. Cara yang pertama, metode deskripsi. Cara yang kedua, metode rule. Cara yang ketiga, metode roster atau tabulasi. Nanti akan kakak jelaskan satu persatu ya. Nah, cara yang pertama yaitu metode deskripsi. Metode deskripsi adalah suatu cara untuk menyatakan himpunan dengan kata-kata. Contohnya, B adalah himpunan bilangan faktor dari 8. Jadi adik-adik, metode deskripsi ini ciri-cirinya itu menggunakan kata-kata. Nah, contoh yang lainnya bisa juga ditulis B sama dengan dalam kurung kurawal faktor dari 8. Contoh yang lainnya, M sama dengan dalam kurung kurawal kumpulan huruf vokal. Lanjut ya ke metode yang kedua. Metode yang kedua yaitu metode rule. Metode rule itu merupakan cara untuk menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, jadi adik-adik, pada metode rule ini ciri-cirinya itu biasanya menggunakan notasi, baik itu X, Y, Z, atau yang lainnya. Kakak beri contoh ya. Adik-adik perhatikan contoh berikut ini. Nah, pada himpunan A itu ada notasi-notasi. Cara membacanya, himpunan A anggotanya adalah Y, di mana Y itu kurang dari 6 dan Y anggota bilangan cacah. Nah, jadi adik-adik harus perhatikan ya notasi yang ada dalam himpunan. Kak, bisa nggak cara bacanya dipersingkat? Bisa kok adik-adik. Sekarang adik-adik perhatikan setelah garis lurus itu. Nah, singkatnya Y itu kurang dari 6 dan Y anggota bilangan C. C itu berarti cacah. Adik-adik harus tahu notasi-notasinya. Kalau A itu berarti asli, B itu bulat. Nah, jadi adik-adik itu harus teliti ya ketika membaca, supaya adik-adik bisa menentukan anggota himpunannya. Karena biasanya adik-adik itu kesusahan ketika membaca metode rule. Nah, kakak beri contoh yang lainnya ya. Nah, adik-adik perhatikan, N sama dengan, dibaca apa coba? Nah, adik-adik perhatikan ya, setelah garis lurus, kita bacanya mulai dari X. Singkatnya, X itu lebih besar dari 2 dan X kurang dari 10. Kemudian X anggota asli genap. Jadi adik-adik itu cari bilangan X atau cari angka yang lebih dari 2 tapi kurang dari 10 dan bilangan genap. Gimana? Bisa dipahami nggak? Oke, sekarang kita lanjut ke metode yang ketiga ya. Metode yang ketiga yaitu metode roster atau tabulasi. Metode roster atau tabulasi merupakan suatu cara untuk menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya. Contohnya, nah adik-adik, untuk metode roster ini lumayan gampang ya. B sama dengan dalam kurung 1, 2, 4, 8. Jadi anggotanya itu sudah didaftarkan, sudah ditulis. Contoh yang lainnya, B sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah adik-adik, setelah kita belajar cara menyatakan suatu himpunan, sekarang kita belajar ya cara menentukan anggota himpunan. Adik-adik perhatikan, kakak punya soal
tentukan semua anggota dari himpunan berikut. Jadi nanti kita cari ya anggotanya itu siapa saja. Contoh yang pertama, B adalah himpunan faktor dari 8. Coba adik-adik, faktor dari 8 itu siapa saja? Ya, benar sekali, faktor dari 8 itu ada 1, 2, 4, dan 8. Jadi dapat kita tuliskan B sama dengan, ingat menggunakan kurung kurawal, berarti 1, 2, 4, dan 8. Contoh nomor 1 itu metode apa? Ya, benar sekali. Nomor 1 itu metode deskripsi. Lanjut ke contoh yang kedua. K adalah himpunan bilangan asli genap kurang dari 10. Nah, adik-adik coba. Bilangan asli tapi genap yang kurang dari 10. Itu siapa saja? Ya, benar sekali. Bilangan asli genap yang kurang dari 10 itu ada 2, 4, 6, dan 8. 10-nya ikut nggak? Nggak ikut ya, karena kurang dari. Berarti dapat kita tuliskan K sama dengan 2, 4, 6, 8. Kita ke contoh berikutnya. D sama dengan, gimana? Bisa bacanya nggak? Set kurang dari sama dengan 13. Set anggota asli ganjil. Nah, berarti adik-adik itu cari bilangan asli ganjil yang kurang dari atau sama dengan 13. Berarti siapa saja adik-adik? Ya, D itu berarti bilangan ganjilnya 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. 13-nya ikut ya, karena itu kurang dari sama dengan. Lanjut ke soal nomor 4. E sama dengan X lebih besar sama dengan 2 kurang dari 15. X anggota prima. Nah, berarti adik-adik, kalian cari bilangan di antara 2 sampai 15 yang merupakan bilangan prima. Ingat, bilangan prima itu berarti bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Berarti jawabannya itu E sama dengan 2. 2 termasuk ya, karena itu lebih besar sama dengan, ada tanda sama dengannya. Berarti 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Nah, gimana adik-adik? Bisa dipahami penjelasan kakak? Sampai sini dulu ya penjelasan kakak. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.